Selamat datang di kanal YouTube Ramlan Adiwijaya. Pernah nggak sih kalian berkendara melintasi Pulau Jawa dan sadar ada sesuatu yang beda banget? Coba deh perhatiin, jalur pantai utara atau Pantura itu kan sibuknya minta ampun. Kota-kota besar, pabrik di mana-mana, pokoknya urat nadi ekonomi. Tapi begitu kita belok ke selatan, ke jalur pantai selatan atau Pansela, suasananya langsung berubah. Lebih adem, lebih hijau, tapi jujur aja terasa jauh lebih sepi. Nah, ini bukan kebetulan loh. Ada alasan yang sangat dalam yang tersembunyi jauh di bawah tanah kita. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sih bisa ada jurang pemisah yang begitu dalam? Kenapa satu sisi pulau jadi pusat segalanya, sementara sisi yang lain seolah-olah cuma jadi penonton? Tenang, dalam pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas misteri ini bareng-bareng, selapis demi selapis. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari fondasi paling dasar, yaitu geologinya. Terus kita lihat kondisi medannya, napak tilas jejak kolonial, sampai akhirnya kita bongkar gimana efek bola salju ekonomi bikin Jawa jadi seperti sekarang. Siap? Kita masuk babak pertama, kesenjangan besar Jawa. Untuk ngerti apa yang ada di atas, kita harus gali dulu apa yang ada di bawah. Ya, kita bicara soal fondasi geologis pulau ini. Dan ini fakta yang keren banget. Ternyata Pulau Jawa itu pada dasarnya bukan satu daratan utuh. Bayangin aja, ini adalah dua pulau yang berbeda karakter yang kemudian menyatu. Sisi utara itu tanahnya muda, hasil endapan sedimen yang lunak. Sementara sisi selatan itu adalah medan pertempuran tektonik yang aktif dan keras. Perbedaan inilah akar dari semua masalahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2, kisah 2 geologi. Mungkin ada yang nanya, emang sepenting apa sih jenis batuan dan lempeng tektonik? Jawabannya penting banget, karena inilah yang menentukan seberapa gampang, murah, dan aman kita bisa membangun sesuatu di atasnya. Coba lihat bedanya. Di Pantura, tanahnya itu ibarat adonan kue yang empuk. Endapan aluvial, gampang digali, gampang diratain. Nah, kalau di Pansela, kita berhadapan sama batuan beku dan kars yang super keras. Mau bangun di sini, itu sama aja kayak kita coba memahat patung di atas batu granit yang goyang-gojang. Susah. Jadi, artinya apa? Dari kacamata insinyur sipil, Pantura itu ibarat mimpi yang jadi kenyataan. Biaya murah, waktu pengerjaan cepat. Sebaliknya, Pansela itu tantangan teknis yang luar biasa. Mahal, lama, dan rumit. Ini faktor penentu pertama yang paling krusial. Selain soal duit, ada juga soal keamanan. Pantura itu posisinya lebih aman. Jauh dari zona subduksi, di mana lempeng Indo-Australia nyungsep ke bawah lempeng Eurasia. Jadi resiko gempanya lebih kecil. Kalau Pansela, wah dia ada di barisan paling depan, berhadapan langsung dengan zona bahaya itu. Resiko gempa dahsyat, tsunami, dan longsor ada di depan mata. Kalau kita jadi perencana tata kota, pilihannya jadi gampang banget kan? Tentu saja kita nggak bakal bangun pusat industri atau kota-kota penting di lokasi yang rawan bencana. Otomatis, investasi dan penduduk bakal menjauh dari zona bahaya. Yang artinya, ya menjauh dari Pansela. Oke, kita pindah ke babak ketiga, kondisi medan. Setelah dari bawah tanah, sekarang kita naik ke permukaan. Gimana sih bentuk daratan dan karakter lautnya? Ikut andil dalam cerita ini? Bedanya kayak langit dan bumi. Pantura itu hamparan dataran rendah yang luas. Cocok banget buat bangun jalan tol yang lurus dan panjang. Sebaliknya, Pansela itu barisan tebing-tebing curam dan pegunungan. Jalan di sana pasti berkelok-kelok. Butuh banyak jembatan dan terowongan yang biayanya selangit. Belum lagi lautnya. Laut Jawa di utara itu dangkal dan kalem. Ombaknya santai, jadi tempat yang sempurna buat bikin pelabuhan. Nah kalau di selatan, kita ketemu langsung sama Samudra Hindia yang ganas. Lautnya dalam, ombaknya raksasa, dan terus-terusan menggerus pantai. Jelas bukan teman baik buat kapal-kapal dagang. Akibatnya udah bisa ditebak. Semua pintu gerbang ekonomi maritim di Jawa, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, semuanya ada di utara. Pantura jadi jalur utama perdagangan, sementara Pansela seakan-akan terputus dari jalur laut dunia. Lanjut babak keempat, cetak biru kolonial. Jadi alam udah nyiapin panggungnya, terus datanglah sejarah yang menulis naskahnya. Keputusan di zaman kolonial ternyata bukan cuma ngikutin kondisi alam, tapi justru mempertegas jurang pemisah ini. Begini, di zaman kolonial tujuannya itu efisiensi. Belanda punya semacam checklist buat milih lokasi pengembangan. Harus gampang dijangkau, dekat pelabuhan buat ekspor-impor,
tanahnya datar biar bangunnya murah, dan yang pasti aman dari bencana. Coba tebak, dari semua kriteria itu wilayah mana yang lolos? Ya cuma Pantura. Karena prinsip checklist tadi, akhirnya semua kota besar dan pusat pemerintahan, Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya, didirikan di sepanjang jalur Pantura. Pansela, dengan medannya yang menantang, perannya jadi beda. Cuma sebagai lumbung pangan dan benteng pertahanan alami. Peran mereka udah dikotak-kotakan sejak dulu. Dan kutipan ini pas banget buat merangkum semuanya. Belanda membangun jalan legendaris, Jalan Raya Pos atau De Grote Postweg, dan jalur kereta api utama persis di sepanjang Pantura. Jaringan transportasi inilah yang mengunci keunggulan ekonomi Pantura selama ratusan tahun. Karena di mana ada jalan, di situ ada kemakmuran. Nah, ini yang membawa kita ke babak terakhir, efek bola salju ekonomi. Gimana semua keuntungan dari geologi, geografi, dan sejarah menciptakan sebuah siklus yang bikin yang kaya makin kaya dan yang tertinggal makin jauh. Coba kita lihat mesin ekonominya. Beda banget kan? Pantura itu motornya industri, perdagangan, dan jasa perkotaan. Sementara Pansela masih sangat bergantung pada sektor primer kayak pertanian, perikanan, dan tentu saja pariwisata. Dan angka ini benar-benar gila, lebih dari 90% pusat industri di pulau terpadat se-Indonesia ini, semuanya numpuk di sepanjang koridor Pantura. Ini bukti nyata betapa nggak seimbangnya kue ekonomi di Jawa. Mekanisme bola saljunya tuh begini. Pelabuhan jadi magnet buat industri. Industri butuh banyak pekerja. Akhirnya muncul pemukiman. Pemukiman ini butuh pasar dan layanan. Nah, buat menghubungkan semuanya, dibangunlah transportasi yang makin bagus. Ini siklus pertumbuhan yang terus berputar, yang sayangnya nggak pernah benar-benar dimulai di Pansela karena mereka nggak punya pemicu utamanya, pelabuhan besar. Oke, jadi kesimpulannya, kenapa Pantura bisa melesat? Karena mereka dapat paket komplit, geologi yang bersahabat, risiko bencana yang minim, laut yang tenang buat pelabuhan, daratan yang gampang dibangun, jadi fokus sejak zaman kolonial, dan akses transportasi yang juara. Semuanya bikin pembangunan jadi lebih efisien dan murah. Tapi, ini penting banget untuk dicatat ya. Ini bukan berarti Pansela itu nggak punya apa-apa. Justru sebaliknya, potensi alam dan keindahan di sana luar biasa. Masalahnya, potensi itu terhalang oleh tembok-tembok raksasa yang sudah kita bahas tadi. Tembok geologi, geografi, dan sejarah yang sangat sulit untuk diruntuhkan. Hari ini pun meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk masa depan. Sekarang, dengan adanya proyek infrastruktur baru di selatan dan fokus pada pariwisata, apakah Pansela suatu saat nanti bisa mengubah nasibnya? Mampukah mereka memanfaatkan potensinya yang unik untuk mengejar ketertinggalan dan menciptakan keseimbangan baru di Pulau Jawa? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.